Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hepatitis akut menjadi penyakit misterius pada pekan ini. Betapa tidak, sekalipun memiliki kesamaan dengan penyakit hepatitis biasa, namun memiliki akibat yang jauh lebih fatal. Selain itu, pola penularannya juga tidak bisa diketahui. Apakah ini akan menjadi pandemi baru? Inilah Top Review. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Tulung Agung, Jawa Timur meninggal di RSUD Dr. Iskak saat menjalani perawatan. Pasien anak yang meninggal terindikasi penyakit hepatitis atau penyakit kuning akut. Dari hasil laboratorium, tidak terdeteksi virus hepatitis A, B, C, D, maupun E. Dengan adanya kematian anak di Tulung Agung, Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut kasus penyakit kuning akut yang ditemukan di Jawa Timur saat ini bertambah 1 kasus menjadi 115 kasus. Setelah 114 kasus sebelumnya ditemukan berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR Jawa Timur mulai 1 Januari hingga 5 Mei 2022. Terbaru, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi tambahan 2 orang pasien hepatitis akut misterius meninggal dunia. Dengan tambahan ini, total pasien meninggal dunia mencapai 7 orang. Kedua pasien berumur 7 dan 10 tahun. Penularan penyakit hepatitis akut terbilang misterius karena sampai saat ini belum diketahui polanya. Sampai saat ini kita belum menemukan pola sumber penularannya. Nah, ini yang artinya kita tidak melihat bahwa sebelumnya ada anggota keluarga yang menderita sakit kuning atau demam kuning, ataupun sesudah yang pasien ini positif, kemudian ada yang tertular dan menderita sakit kuning juga. Jadi sampai saat ini kita belum melihat pola penularan dan belum bisa memastikan sebenarnya apakah penularan itu didapatkan dari makanan ataukah mendapatkan dari yang penularan seperti apa ya. Karena kemudian juga tidak ada perjalanan riwayat ke luar negeri ataupun riwayat keluar kota ya, dan dikeluhkan hanya mual muntah, jadi sebelumnya tidak ada juga menghadiri seperti misalnya hajatan atau ikut dalam kegiatan halal bihalal. Masyarakat, terutama orang tua, mengaku khawatir dengan merebaknya penyakit hepatitis akut yang menyerang anak-anak. Mereka pun mengaku jauh lebih protektif kepada anak-anak mereka meski belum banyak tahu detail terkait penyakit baru ini. Pandemi sudah aman, ini datang lagi hepatitis ini sebagai orang tua untuk anak-anak, dan alhamdulillah saya udah punya cucu juga harus tahu apa nih langkah yang akan dilakukan untuk menjaga keluarga. Lebih overprotektif ya, lebih bawel, lebih cerewet ke anak-anak ya, untuk jaga kebersihan ya buat dirinya gitu. Kalau misalnya habis main, kalau mau makan atau mau apa-apa itu masuk rumah ya mereka harus cuci tangan, cuci kaki. Terus apalagi kalau misalkan udah seharian main, kalau di depan rumah, kan mainnya kan di depan rumah, mereka ganti baju. Kementerian Kesehatan menyebut hepatitis akut yang menyerang anak-anak saat ini berbeda dengan hepatitis yang dikenal selama ini. Ini pertama adalah infeksi pada hati yang sifatnya tiba-tiba mendadak dan tiba-tiba menjadi perburukan dengan cepat ya. Umumnya tadi betul sekali yang Mas Wahyu sampaikan, hepatitis yang selama ini kita kenal yaitu dengan penularan melalui hepatitis A, B, C, D, E itu biasanya memang sifatnya akut, tapi cenderung dapat sembuh sendiri. Ada pada beberapa kasus
Kasus hepatitis akut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia. Di Eropa tercatat ada 105 kasus, di antaranya terbanyak di Italia sebanyak 35 kasus. Di Inggris Raya ditemukan 163 kasus, sedangkan di Amerika Serikat 100 kasus. Total di seluruh dunia ditemukan 450 kasus. Kendati ada sebaran di seluruh dunia, namun diyakini hepatitis akut ini tidak akan menjadi pandemi. Kalau saya melihat secara data saat ini, kecil sekali kemungkinannya. Karena apa? Selain betul yang disampaikan Sylvia tadi bahwa pandemi itu lintas benua, ya, lintas geografi atau negara. Tapi ada kriteria lain bahwa dia disebabkan patogen baru atau penyakit baru yang belum dimiliki imunitasnya atau kekebalannya oleh manusia. Dan artinya dia tidak menyasar sekelompok populasi, sekelompok usia, tidak. Tapi semua usia akan rawan. Nah, berbeda dengan hepatitis akut yang masih misterius ini, tapi parah ini, kita melihat kecenderungannya dia banyak menyerang pada anak khususnya di bawah 5 tahun yang kalau dalam kaitan dalam pandemi ini ya adalah kelompok yang memang rawan karena belum bisa divaksinasi. Jadi kalau melihat itu kecil kemungkinan karena yang dewasanya ini saat ini tidak terdeteksi atau belum terdeteksi sehingga kecil kemungkinan ini bisa menjadi pandemi. Diki Budiman yakin bahwa hepatitis akut merupakan bagian dari pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Sebab penyakit kuning ini menyerang pada anak-anak yang umumnya belum divaksin. Bahwa ini adalah masih bagian dari pandemi. Kalau saya analisa saya, ini masih bagian dari pandemi COVID itu. Karena ingat, di awal pandemi terjadi di Wuhan, namanya hepatitis yang terjadi pada anak, orang dewasa. Itu banyak di Wuhan itu. Dan artinya bahwa COVID bisa berdampak pada hepan itu terjadi. Dan namun seiring waktu, ketika cakupan vaksinasi juga makin baik, terutama pada usia di bawah atas 18 tahun, kasus ini menjadi berkurang. Karena itu penting bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sebagai langkah pencegahan. Sedangkan bagi pemerintah harus segera memberi kepastian kriteria spesifik apa yang harus ditangani dengan cepat. Tanpa kepastian dari otoritas kesehatan, yang terjadi adalah kepanikan di masyarakat.